Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi teman-teman penonton setia channel Koridor Sebelah. Ya, pada video kali ini saya sengaja mendedikasikan ya sebuah materi yang saya peruntukkan terutama bagi Anda para pembelajar di level sarjana atau diploma 4, khususnya bagi Anda para pejuang skripsi ya. Jadi kalau sempat menonton pada video beberapa waktu yang lalu, saya sempat merilis sebuah video tentang beberapa kendala yang paling populer pada saat pengerjaan skripsi. Ya, sudah tonton belum? Ya. Dan ini kali ini saya ingin menghadirkan ya sebuah materi terkait dengan bagaimana bisa menjadi solusi dari permasalahan yang Anda hadapi tersebut. Iya, bagaimana Anda bisa merancang, membuat skripsi, ya, dimulai dari penyiapan proposalnya tentu saja, yang no ribet, ya. Tetap stay tune, simak sampai habis, ya. Arahan, materi yang saya paparkan pada video kali ini insya Allah akan sangat bermanfaat buat Anda. Ya, berbicara tentang penyiapan proposal skripsi, tentunya saya sangat menyarankan bagi teman-teman sekalian, yang pertama adalah pahami dulu sebenarnya skripsi itu apa, ya. Tidak lain kalau kemudian saya jelaskan dengan singkat, ya. Anda buat skripsi tidak lain adalah menyiapkan sebuah dokumen formal yang mana itu adalah sebuah portofolio sebagai karya ilmiah Anda, ya, yang itu melaporkan hasil penelitian yang telah Anda lakukan, ya. Jadi kita mulai pada pembahasan yang pertama, ya. Langsung saja, Anda pahami dulu deh, buat skripsi itu sebenarnya Anda ngapain. Ya, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan di sini, ya. Yang pertama adalah Anda mesti paham bahwa bikin skripsi itu adalah membuat sebuah karya ilmiah. Apa maksudnya? Bahwa ini karya bukan karya tulisan seperti narasi, deskripsi, seperti Anda sedang menyiapkan cerpen atau novel. Ya. Ini adalah sebuah karya yang memang mesti ada jelas rujukannya, referensinya jelas, kemudian Anda tentunya perlu melakukan sesuai dengan kaidah metodologi yang tepat. Ya, ya, karena skripsi tidak lain adalah Anda membuat satu karya laporan penelitian. Ya, tentunya penelitian perlu Anda lakukan ya, mulai dari memilih topik, merancang bagaimana menyiapkan penelitian itu, melakukan penelitian itu sampai dengan melaporkannya. Ya, itu mesti Anda pahami betul, gitu. Nah, ini tentunya juga bisa merujuk pada referensi-referensi yang sebelumnya, terkait dari teori yang ada, kemudian Anda bisa mempelajari dari beberapa studi ya, penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Nah, maka jika kemudian pernah ada yang meneliti di tahun-tahun sebelumnya, di saat-saat sebelumnya, ya, itu sebenarnya bisa menjadi sebuah dasar bagi Anda untuk kemudian menyiapkan penelitian versi Anda dengan konteks objek yang Anda teliti, ya, mungkin pendekatan kekhasan yang Anda ingin usung, untuk kemudian menghadirkan bahwa, oh, teori yang ini menghasilkan sebuah rumusan seperti ini berdasarkan studi yang pernah dilakukan oleh penelitiannya si A, si B, dan si C tahun sekian gitu. Maka pada tahun ini, tahun Anda sedang menyusun skripsi, tidak lain Anda adalah berperan sebagai peneliti yang kemudian diharapkan akan bisa menghasilkan sebuah temuan studi terkini sesuai dengan topik yang Anda minati untuk dijadikan referensi, apakah itu menguji teori yang sudah ada untuk kemudian menyatakan bahwa itu akan masih relevan untuk dipakai, relevan atau tidak. Kalau relevan berarti pada konteks yang apa bisa menjadi penguatan, sementara kalau misalkan tidak relevan pada konteks seperti apa. Nah, kekhasan itu nanti yang akan berbicara. Ya, kita semua tahu bahwa skripsi tidak lain adalah
juga menjadi banyak kampus, banyak pendidikan pada level diploma 4 dan strata 1 atau sarjana ya, itu menjadikan bahwa karya skripsi adalah sebagai syarat kelulusan untuk menyelesaikan studi pada level tersebut. Nah, kali ini kita akan fokus dulu terkait dengan bagaimana sih sebenarnya menyiapkan proposal skripsi. Ya, tentunya di sini saya mendasarkan pada sistematika yang biasanya umum digunakan terkait dengan penyiapan proposal penelitian yang dalam ini pada konteks penelitian untuk skripsi. Ya, saya mengasumsikan atau lebih tepatnya saya menyuguhkan sebuah penjelasan ini adalah pada konteks khususnya adalah penelitian-penelitian yang kasualitas atau pendekatan explanatory. Jadi penelitian yang menghubungkan antara variabel tertentu bagaimana pengaruhnya terhadap variabel yang lain. Ya, karena bidang saya di bidang manajemen dan pengurusan pemasaran, tentunya barangkali nanti juga ada beberapa penjelasan yang saya mencontohkannya pada konteks itu. Ya. Oke, proposal skripsi pada dasarnya terdiri dari 4 bagian utama ya. Yang pertama adalah bab 1, pendahuluan tentunya. Di situ ada beberapa subbab, kita nanti akan bahas satu persatu dan seperti apa isinya dan bagaimana memahami bahwa kisi-kisi di masing-masing subbab itu seharusnya apa yang Anda isikan di situ. Kemudian bab kedua tentunya berbicara tentang landasan teori. Landasan teori, kajian empirik, konseptual dari penelitian Anda seperti apa. Bab ketiga itu menjelaskan bagaimana rancangan metodologi penelitian yang mau Anda terapkan pada saat Anda melakukan penelitian di objek yang sudah Anda pilih. Dan bab keempat itu biasanya melengkapkan ya peneliti itu perlu melengkapkan terkait dengan timeline, jadwal penelitian yang akan Anda lakukan. Nah, tentunya bagian yang terakhir adalah tambahan yang sifatnya adalah jika memang ada lampiran-lampiran yang perlu disertakan, ini masing-masing pendekatan biasanya beda kampus juga ada juga pendekatan yang bisa berbeda. Namun secara umum lampiran biasanya berbicara tentang outline dari proposal itu sendiri dan tentunya melampirkan instrumen. Kalau misalkan ada instrumennya kuesioner, maka disiapkan draft kuesioner seperti apa. Kalau instrumennya ada yang menggunakan interview guide, ya, pengumpulan data melalui wawancara yang formal, yang terstruktur, maka hendaknya juga menyertakan draft dari interview guide atau daftar pertanyaan yang mau Anda sodorkan pada responden Anda. Oke, kita mulai saja satu persatu ya. Mulai fokus nih ya. Jadi kita akan bahas mulai dari yang bab 1 kisinya apa saja. Oke, untuk bab 1, subbab yang pertama adalah terkait dengan latar belakang. Biasanya diawali di latar belakang. Nah, apa saja yang perlu Anda perhatikan pada saat menyiapkan latar belakang? Pastikan bahwa pada saat nanti si pembaca, si reviewer proposal Anda, pembaca rencana penelitian Anda, ya itu dia bisa menangkap tuh, oh bahwa topik ini menarik untuk diteliti. Oh ini penting, ya ini adalah satu hal yang penting dan perlu segera dicari jawabannya. Gitu ya. Ini sesuatu yang relevan. Ya, ini pastikan ada beberapa kata kunci ini ya. Menarik, penting, memang itu perlu untuk diteliti dan relevan. Ya. Relevan ini tentunya berkaitan sama relevansi topik yang Anda usung, objeknya seperti apa. Nanti kita lihat beberapa isi dari subbab latar belakang diantaranya adalah Anda bisa memulai mengangkat dari fenomena. Apa itu? Ya, fenomena terkait dengan topik yang Anda teliti tentunya. Misalkan saja, oh lagi trennya sekarang tren teknologi AI gitu misalkan saja. Atau tren eh,
belanja melalui sosial media gitu, atau tren bagaimana berpromosi sesuai dengan konsep viral marketing atau konten marketing gitu. Bahwa ternyata orang sekarang lebih banyak nampaknya banyak yang lebih kemudian bergeser dari belanja online ke offline ke online gitu. Itu sebuah fenomena, sebuah kondisi yang itu kemudian menarik untuk dicermati, kok begini ya gitu. Orang jadi lebih berbondong-bondong untuk percaya pada influencer yang lokal, yang ringnya masih belum terlalu lebar daripada influencer yang dari selebriti misalkan, yang udah populer. Itu menjadi salah satu fenomena yang juga bisa diusung. Ya tergantung nanti, makanya dilihat relevansinya. Fenomenanya tentu yang relevan dengan topik yang Anda bidik gitu. Oke, jangan lupa bahwa terkait dengan fenomena ini Anda perlu data dukung. Itu. Jadi pada saat misalkan Anda ada fenomena bahwa orang kok TikTok gitu ya, seperti tempo hari, TikTok itu kemudian menjadi salah satu platform sosial media yang hype banget. Kemudian orang banyak kemudian mengkomunikasikan produknya, mempromosikan produknya dengan bikin konten-konten yang kemudian mereka tayangkan, mereka posting di platform TikTok gitu ya. Misalkan saja begitu. Nah, ini data dukungnya mesti ada. Misalkan lagi pada saat Anda kemudian berbicara bahwa, oh ternyata sekarang sedemikian berpengaruh kayaknya bagaimana pendapat orang lain, bagaimana orang-orang sedang membicarakan satu brand tertentu, satu produk tertentu. Ya, istilahnya kalau di pemasaran e-worm, ya, electronic word of mouth gitu ya. Nah, itu mesti dilihat juga ada data dukungnya bahwa ternyata engagement-nya itu meningkat apa tidak. Bahwa sebuah brand itu menjadi awareness-nya makin tinggi karena banyak dibicarakan sama orang secara online. Ya, itu mesti ada data dukungnya yang disertakan. Akan lebih baik, akan lebih kuat ya. Dan jangan lupa tentunya pada saat Anda karena ingin meneliti misalkan saja pengaruh e-worm ya terhadap keputusan pembelian di online shop apa gitu, atau di akun Instagram apa misalkan di toko online mana gitu ya. Silahkan gitu. Artinya ada variabel X, ada variabel Y. X-nya adalah variabel yang kemudian itu independen, yang variabel yang mempengaruhi variabel Y. Jadi contohnya tadi misalkan saja e-worm ya berpengaruh pada pada keputusan pembelian, atau kualitas produk berpengaruh bagaimana pengaruhnya terhadap keputusan pembelian gitu. Kualitas pelayanan bagaimana pengaruhnya kepada loyalitas konsumen. Ya, maka di sini mestinya ada juga teori tentang masing-masing dari variabel yang Anda teliti. Kalau X-nya menyangkut kualitas pelayanan terhadap loyalitas, tentunya ya Anda perlu itu. Ya, perlu teori terkait dengan variabel kualitas pelayanan itu seperti apa dan variabel loyalitas. Kalau kemudian harga, ya bagaimana kebijakan harga terhadap keputusan pembelian, maka teori tentang harga mesti ada dan teori keputusan pembelian mesti ada, dan yang menghubungkan bahwa oh ternyata memang harga itu pernah dirilis teori berdasarkan pendekatan oleh siapa, ya diteorikan oleh siapa, tahun berapa dipublishnya, atau mungkin terkait dengan promosi ya dengan periklanan online atau konten marketing terhadap keputusan pembelian atau terhadap impulse buying, apapun lah gitu. Artinya masing-masing variabel ini harus jelas tersajikan, ada definisinya dan hubungannya itu Anda mesti sampaikan juga di latar belakang. Akan lebih baik lagi kalau saya menyarankan di sini ada juga Anda cuplik gitu ya. Contoh dari studi empiris. Studi empiris itu studi yang pernah dilakukan, yang terdahulu pernah dilakukan, yang sesuai dengan topik yang Anda teliti. Anda bisa cuplik 1 atau 2 yang
yang terkait di situ. Untuk memperkuat bahwa apa yang menjadi, pengamatan Anda, apa yang menjadi renungan Anda sehingga Anda tertarik untuk meneliti itu bukan suatu hal yang ngawur gitu. Pernah ada studi tentang ini, hasilnya seperti apa gitu loh. Bahwa misalkan, X ini memang mempengaruhi Y gitu, ya. Tapi ada kalanya juga kemudian bisa ketemu satu fenomena di mana Anda misalkan mencari, ada contoh studi terdahulu Anda mencari 5 bahwa ternyata dari 5 ini 2 di antaranya menyatakan bahwa pengaruh variabel X-nya itu ternyata misalkan tidak berpengaruh secara signifikan gitu terhadap variabel Y. Nah ini menjadi menarik, yang 3 menyatakan berpengaruh, yang 2 menyatakan tidak berpengaruh. Ini berarti ada sebuah kesenjangan temuan dari studi. Yang ini juga menjadi menarik untuk Anda sajikan di latar belakang, sehingga akan lebih memperkuat. Dan jangan lupa tentunya mesti juga ada tambahan sekilas gambaran apa yang dilakukan oleh objek yang mau Anda teliti itu, misalkan di toko ABC gitu ya. Ya, misalkan tadi, contohnya adalah terkait dengan kualitas pelayanan, maka Anda mesti menyampaikan bahwa, Anda tertarik untuk meneliti, di toko ABC dan mereka secara sekilas saja Anda jelaskan di latar belakang, bagaimana mereka mengupayakan kualitas pelayanannya selama ini. Kalau misalkan terkait dengan kebijakan harga, seperti apa secara garis besar kebijakan harga yang dia terapkan. Kalau terkait dengan konten marketing, berarti upaya konten marketing, ya Anda cuplik sedikit di situ, ya kan, Anda taruh di latar belakang. Kalau ini kemudian lengkap Anda sajikan di latar belakang, ya, tinggal urusannya adalah bagaimana saya biasanya menyebutnya smoothing ya, di-smooth, diperhalus bagaimana bridging-nya, sehingga tidak terkesan kompilasi yang hanya sekedar comot comot comot, taruh 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 taruh, sambung. Tapi untuk menyambungkan supaya lebih lebih halus, nah ini tinggal nanti dipoles 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 gitu. Itu untuk latar belakang. Oke, super berikutnya kalau di bab 1 biasanya berbicara juga terkait dengan rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu tidak lain adalah berarti itu adalah poin-poin apa sih yang sebenarnya mau hendak Anda jawab melalui penelitian Anda itu. Nah, ada beberapa kisi di sini yang saya bisa mengingatkan Anda, jadi yang relevan sesuai topik dan kemudian ringkas saja intinya apa, gitu ya. Misalkan saja untuk mengetahui ya, apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Itu. Ya tinggal Anda X-nya mau berapa. Kalau kemudian X-nya cuma satu, maka tinggal begitu saja. Misalkan X-nya ada beberapa, ini bisa nih. Anda bisa meneliti pengaruhnya secara parsial, X1 terhadap Y misalkan. Kalau ternyata X-nya sampai 3 variabel, berarti pengaruh parsial X1 terhadap Y, pengaruh parsial X2 terhadap Y, pengaruh parsial X3 terhadap Y. Bahkan Anda bisa menambahkan juga, jika Anda kemudian juga penasaran bagaimana sih pengaruhnya secara simultan. Kalau bersama-sama di variabel ini digabungkan, kira-kira pengaruhnya seperti apa? Akan berpengaruh apa tidak secara signifikan? Gitu. Gitu. Bahkan bisa juga menambahkan, kalau variabelnya misalkan tadi contoh X-nya ada 3, dari variabel X1, X2, X3, mana sih yang berpengaruh paling dominan terhadap Y. Nah itu juga bisa menjadi contoh rumusan masalah. Gitu. Pada saat rumusan masalah ini sudah jadi, maka sebenarnya Anda tinggal lanjutkan lagi pada bagian tujuan penelitian. Jadi kalau rumusan masalah apa yang hendak Anda jawab? Tujuan apa yang hendak Anda tuju, yang mau dicapai apa sebenarnya di penelitian Anda. Isinya sama, mesti relevan dengan topik, dan lagi-lagi ini harus selaras ya, sama rumusan masalah. Jadi kan rumusan masalah misalkan Anda parsial simultan, misalkan ada X-nya ada 2, Anda mau mau meneliti yang rumusan masalah untuk yang X1 parsial terhadap Y, X2 secara parsial terhadap Y, kemudian pengaruh secara parsial secara simultan X1 dan X2 seperti apa terhadap Y, maka ini mesti selaras juga. Ya, Anda tinggal mengawali
Di situ adalah redaksinya biasanya diubah dikit. Apa? Misalkan untuk mengetahui, untuk menguji dan menganalisis gitu, itu bisa. Menguji dengan dan menganalisis bagaimana pengaruh bla bla bla, sama seperti redaksinya di rumusan masalah, dibikin selaras saja di situ. Oke, berikutnya masih di bab satu. Nah, ini bagian yang, menarik juga nih untuk diperhatikan, dicermati karena ini bisa menjadi satu hal yang menjadi kekhasan penelitian Anda jika dibandingkan penelitian yang lain. Judulnya bisa kayaknya sama nih, tapi pada saat kemudian Anda membatasi problem yang ingin Anda teliti, itu bisa kemudian menjadi kekhasan yang membedakan penelitian Anda dengan penelitian yang lain. Ya, jadi batasan masalah pada penelitian itu tidak lain adalah bagaimana detail batasan dari problem yang Anda mau teliti, gitu. Nah, ini membatasi di sini dalam artian bisa melalui pendekatan apa saja, bisa lingkupnya. Misalkan saja, mau menganalisis bagaimana sih perilaku konsumen online di Indonesia. Bagaimana mau menganalisis konsumen online di Kota Malang atau di kota Denpasar gitu misalkan. Ya, mengkhususkan lingkupnya dari lingkup apakah Indonesia, apakah regional misalkan di Kalimantan Timur gitu atau mengkhususkan pada kota tertentu misalkan kota Samarinda saja misalkan atau tadi kota Malang saja. Itu bisa. Itu bisa. Dari sisi lingkup secara wilayah itu bisa. Kemudian dari pengkhususan bahasan atau konteksnya, Anda mau mengkhususkan yang mana, itu. Misalkan saja, ya sekali lagi, saya banyak mengambil contohnya karena bidangnya adalah bidang manajemen dan pemasaran, ya sesuai dengan, eee, bidang yang selama ini saya geluti ya kan. Maka contoh misalkan pengkhususan bahasan, Anda ingin mengkhususkan pada bahasan di part yang mana? Misalkan saja ngomong terkait dengan promosi, promosi itu kan ada bauran promosi, yang mana? Di situ ada advertising, di situ ada publisitas. Ya, jadi pada saat Anda ngomong pengaruh strategi promosi ya, strategi promosi yang mana? Gitu. Sementara bauran promosi itu ada banyak. Apakah mau semuanya atau mengkhususkan pada satu lingkup bahasan tertentu? Itu contoh. Ya. Itu. Bisa juga di waktu penelitiannya Anda mengambil datanya itu kapan, gitu. Ngambil datanya kapan. Misalkan saja ini saya bikin video ini Desember ya, Desember 2023. Misalkan Anda mau menelitinya mulai Januari sampai dengan Maret tuh pengambilan datanya. Anda bisa sebutkan di situ bahwa salah satu batasannya adalah Anda meneliti pada konteks konsumen ya, mengambil data pada konsumen toko ABC, pada periode Januari sampai dengan Maret 2024. Nah, itu contoh, itu contoh. Melalui apa lagi batasan ini? Bisa dari kriteria responden. Yang seperti apa itu? Dari gender bisa, ya. Apakah Anda mengkhususkan untuk konsumen yang wanita saja, atau konsumen yang laki-laki saja, atau keduanya? Nah, kalau keduanya jelas tidak perlu dimunculkan di batasan. Kalau semua gender ya. Kalau misalkan juga pendekatan bisa dari agama, itu juga bisa. Pengkhususan dari aspek demografi yang lain gitu. Misalkan saja dari level pendidikan, itu juga bisa gitu. Jadi kriteria respondennya ini dibikin lebih spesifik gitu. Atau misalkan Anda ingin meneliti bagaimana pengkhususan perilaku konsumen yang Gen Z saja. Ya Anda bisa sebutkan kriteria respondennya adalah Gen Z. Ya. Atau misalkan malah tertariknya untuk meneliti yang bagaimana yang Gen X. Ya silakan. Itu adalah pilihan yang bisa dijadikan opsi. Sekali lagi batasan ini kalau Anda bisa pakai, bisa paham, Anda paham dengan benar, ya Anda bisa pakai pengkhususan penelitianmu itu ketertarikannya Anda lebih mengkhususkan di part yang mana.
Ya. Tidak harus bahwa empat-empatnya ini ada, ndak harus, gitu. Itu sesuai sama peminatan si peneliti. Oke, berikutnya di subbab berikutnya kalau di bab satu tentunya bicara juga terkait dengan detail manfaat bagi beberapa pihak. Umumnya kalau untuk skripsi sebagai karya ilmiah yang memang peruntukannya sebuah syarat kelulusan pada sebuah studi sarjana atau diploma, maka biasanya bagaimana sih, apa sih manfaat ya penelitianmu ini bagi institusi Anda atau jurusan atau prodimu. Apa kemudian gunanya buat perusahaan. Dan tentunya saya menanyakan juga gunanya buat peneliti selanjutnya itu apa. Itu. Nah, itu untuk bab satu ya. Kita akan lanjutkan ya. Jadi bab satu itu. Anda pahami, kalau ada pertanyaan silahkan Anda nanti sampaikan di kolom komentar pada video ini. Kita akan diskusikan lagi, perlu penjelasan lebih mendalam, saya akan coba membantu sebisa saya menghadirkan video-video berikutnya. Nah, ini baru bahasan yang bab satu. Kita lanjutkan. Oke, kita mulai melanjutkan sekarang adalah bagaimana sih menyiapkan dokumen proposal penelitian atau proposal skripsi untuk bab 2. Ya, ada part yang kemudian saya ingin angkat di sini terutama sekali adalah landasan teori. Ya, ada hal penting yang Anda perlu perhatikan di sini adalah relevansi, kekinian, dan kredibilitas sumber. Relevansi tentunya terkait sama topik yang Anda teliti, maka pastikan Anda cari teori yang memang terkait saja sama itu. Nggak usah pakai yang terlalu meluas, membias, nggak perlu. Ya, kalau itu kaitannya pendekatan bagaimana Anda menyajikannya secara narasi, secara sistematika, bagaimana struktur Anda menyusun sebuah sebuah landasan teori, misalkan mulai dari lingkupnya, ya, grand teorinya dulu seperti apa, lalu spesifik sesuai variabel yang Anda teliti. Ya, intinya mesti relevan saja. Jangan kemudian Anda meneliti promosi tapi bahasanmu malah lebih banyak teorinya terkait dengan distribusi gitu. Itu aja. Kemudian keterkinian itu maksudnya apa? Ya tentunya akan lebih baik lagi kalau referensi Anda referensi yang memang lebih baru. Ya normatif lah ya. Untuk topik-topik tertentu yang memang itu dirasa cukup mudah didapatkan referensinya, maka tentunya akan sangat disarankan ya kira-kira sampai dengan paling lama kalau bisa 4-5 tahun sebelumnya. Itu udah keterkiniannya udah bagus. Lebih keren lagi kalau ternyata Anda dapat buku-buku yang lebih baru ya. Namun tentunya untuk biasanya di sini untuk teori-teori yang fundamental, yang grand teori itu biasanya memang tidak mesti bahwa setiap tahun itu ada. Namun ya sekarang nih buku tersedia sangat banyak, ya kan? Sumber-sumber referensi sangat mudah bisa Anda akses, ya. Kemudian kredibilitas sumber, ini penting sekali memperhatikan ini. Misalkan saja contoh, nah, saya kebetulan belum menulis ya terkait dengan referensi, misalkan manajemen pemasaran gitu. Saya tidak berani menyebutkan membandingkan dengan nama yang lain, tapi misalkan saya pakai contoh saja, misalkan saya, Mustafa nih belum pernah atau saya baru baru menulis satu buku terkait dengan dasar pemasaran atau manajemen pemasaran dan baru saya rilis, saya belum punya banyak portofolio, kepakaran saya di situ belum belum terus banyak diketahui orang gitu. Portofolionya belum banyak di field yang itu. Kemudian membandingkan dengan kalau kemudian Anda bisa mendapatkan teori dari Philip Kotler misalkan, ya tentu saya sangat menyarankan Anda pakai yang memang dari buku Philip Kotler. Kalau misalkan buku yang saya rilis itu buku yang relatif baru, misalkan tahun 2022, masih relatif baru kan? Ya. Tapi di situ saya mengutip misalkan sebuah definisi atau konsepnya dari Philip Kotler gitu ya. Jadi di situ saya menuliskan kutipan, maka kalau itu Anda cuplik dari buku yang saya tulis, maka yang terjadi adalah Kotler
Dalam Hadi, karena nama saya Mustafa Hadi ya. Kotler dalam Hadi tahun 2022. Itu kalau dibandingkan misalkan Kotler, Anda punya buku Philip Kotler yang tahun 2000, misalkan edisi 2020 gitu ya, atau 2019, saya masih lebih merekomen Anda pakai yang Philip Kotler meskipun tahunnya. Kenapa? Kredibilitas sumber. Ini berlaku untuk referensi dari kepakaran ekspertisi penulis. Ada lagi pertimbangan kredibilitas sumber di sini adalah terkait dengan misalkan Anda ngambil referensi dari jurnal. Nah, jurnal itu kan ada peringkatnya. Ya. Anda mesti cermati betul bahwa ini jurnal yang memang reputasinya udah eh, reputasi yang tinggi atau yang di level yang berapa. Nah, ini mesti Anda pertimbangkan. Sedapat mungkin Anda mendapatkan sumber dari referensi yang lebih kredibel. Oke, apa saja landasan teori di sini? Ya tentunya pasti Anda perlu menyajikan teori umum sesuai domain yang Anda teliti. Ya, kemudian teori definisi sekali lagi. Dan di sini tentunya saya sangat menyarankan jangan cuma ngutip dari satu definisi saja, tapi dari beberapa definisi, kemudian ada sintesa di bagian akhir. Misalkan ada 3 definisi menurut pakar atau referensi dari A, B, dan C. Maka kemudian di bagian akhir sebagai penutup dari cuplikan kutipan ini, maka kemudian Anda coba dari Anda setelah membaca ketiga definisi itu, maka Anda mensintesa, mengutarakan sesuai dengan pemahaman Anda, meringkas dari 3 ini apa key point-nya. Ya, keyword-keyword-nya apa, kemudian Anda jelaskan, Anda narasikan sendiri. Itu akan lebih oke. Oke, kemudian penting untuk Anda tambahkan juga beberapa teori yang terkait dengan variabel. Ya. Yang tidak boleh terlewat ini juga nih, teori indikator untuk masing-masing variabel. Kenapa? Kalau ini Anda meneliti terkait dengan penelitian kasualitas, yang itu nanti Anda akan mensurvei ke responden, ya pastikan bahwa indikator yang Anda pakai itu indikator yang ada referensinya. Ya. Ini jangan kemudian tiba-tiba Anda kemudian nanti bikin kuesioner, ya kan? Kemudian Anda sebarkan ke responden untuk mengumpulkan datanya, tapi ternyata instrumennya Anda buat tidak berdasarkan teori indikator sesuai variabel yang Anda teliti. Ya, ini sangat-sangat penting untuk diperhatikan. Ya, jangan lupa kemudian mencari beberapa teori terkait dengan hubungan atau pengaruh antar variabel X dan Y kalau Anda tadi meneliti X terhadap Y. Oke, itu untuk landasan teori ya. Berikutnya studi empirik. Ya, untuk studi terdahulu. Ya, untuk studi empirik atau studi terdahulu ya ada key point yang kemudian perlu diperhatikan sama tiga hal itu relevansi, keterkinian sama kredibilitas sumber. Itu penting untuk Anda perhatikan. Ya. Ya, beberapa kisi terkait dengan studi empirik yang secara detail perlu saya sampaikan, tadi sudah sempat saya sebutkan, tidak semua jurnal itu kualitasnya baik. Ya, Anda mesti cermat. Ya, saya menjumpai juga ada jurnal yang rilis, sudah terpublish, tapi juga sebenarnya kalau dicermati betul kurang pas. Itu mesti teliti. Jadi saya menyarankan kalau bisa itu Anda mencarinya itu cukup banyak, kemudian Anda filter gitu loh. Jadi bertingkat. Jadi kemudian ini pertimbangkan untuk dapat yang konteksnya sama. Maksudnya apa? Misalkan Anda meneliti untuk konsumen di perusahaan pada bidang fashion. Ya, sedapat mungkin ada rujukan-rujukan studi empirik yang studinya di fashion. Ada yang itu. Anda bolehkah kalau kemudian ambil jurnal yang ternyata itu rangkuman studi untuk konteksnya di perusahaan misalkan F&B ya. Ya, resto ya kan, misalkan begitu. Padahal Anda sedang meneliti untuk yang fashion, boleh ya, boleh. Ya, tapi
sebagai pembanding boleh, ya, tapi diupayakan bahwa ada konteks yang sama. Misalkan Anda meneliti terkait dengan tempat wisata, ya sedapatnya ada jurnal yang kemudian Anda ambil untuk jadi studi empirik ini adalah yang konteksnya sama. Berikutnya, nah ini saya ulang lagi, lakukan penyaringan bertahap. Misalkan saja Anda cari deh, ada 20 jurnal gitu. Dari 20 jurnal Anda filter tuh. Oh, ternyata ada 10 nih yang kayaknya cukup bagus nih. Bisa dari kredibilitas kredibilitas sumber, bisa dari keterkiniannya, itu dirilisnya kapan gitu kan. Kemudian level skala gitu. Jadi tentunya tidak perlu repot-repot, misalkan Anda di konteks Anda itu untuk mengerjakan skripsi, Anda sibuk mencari contoh dokumen untuk ada jurnal dari doktoral. Pada level yang sesuai levelnya aja enggak apa-apa gitu. Gitu ya. Kemudian Anda dari 10 Anda filter lagi. Yang kira-kira konteksnya, yang kira-kira hasilnya disajikan dengan jelas. Atau Anda perhatikan juga tadi, dia teori indikatornya kira-kira eh, lengkap apa tidak indikator yang dipakai, kemudian dasar teorinya termasuk yang teori yang baru apa tidak, atau dari pakar yang lebih expert gitu ya. Itu bisa Anda pertimbangkan. Intinya lakukan penyaringan secara bertahap. Kemudian amati juga di studi empirik itu mengamati matpen sama hasilnya. Ya, lagi-lagi ini bisa menjadi salah satu juga pembeda Anda. Bisa jadi dari detail matpen yang ada di jurnal itu kemudian Anda melakukan yang lain. Itu contoh, mencari ide pun bisa jadi dari sini. Ya. Oh, ternyata ini bagus nih, tapi ini penelitian misalkan saja di Arab Saudi gitu. Anda ingin membandingkan nih, ini kalau kalau yang kayak gini saya teliti di Indonesia kayak kira-kira gimana ya? Gitu. Itu bisa. Oh, sudah ada penelitian ini menarik nih, ini penelitiannya ternyata respondennya adalah India. Ya, itu. Kemudian Anda ingin menelitinya di Indonesia, itu boleh, boleh. Ya. Dan perhatikan juga kalau bisa cari jurnal yang di situ menyatakan secara eksplisit cukup detail bagaimana misalkan dia ada beberapa variabel X pengaruhnya terhadap Y, maka cari yang ada penjelasannya bagaimana hasil di masing-masing hipotesisnya, di masing-masing ini tujuan penelitiannya itu. Jadi misalkan dia meneliti X-nya 2 tadi, jadi dia meneliti variabel pendekatan pengaruh secara parsial sama simultan, maka pastikan Anda dua-duanya ini ada gitu. Ini kaitannya nanti pada saat Anda sudah menemukan, sudah ada temuan pada studi Anda, ini bisa Anda relate-kan di sini juga. Dan setelah ini ada kaitannya juga nih. Apa? Penentuan hipotesis lah. Ya. Anda menduga, ya, hipotesis itu kan tidak lain Anda menduga kira-kira nanti hasilnya seperti apa. Anda bisa berdasarkan teori dan studi empiris tentunya. Gitu. Itu ya. Kemudian nah, di sini juga Anda bisa memperhatikan potensi research gap itu dari sini. Seperti tadi yang saya sampaikan pada saat mengulas terkait dengan latar belakang, ya, bisa jadi research gap itu menjadi sesuatu yang kemudian menjadi penilaian yang lebih gitu. Ini menarik untuk diteliti, ini semakin seru nih kalau kemudian ada temuan lagi. Kenapa? Karena tadi saya mencontohkan udah ada 5 dan bahwa ternyata ini masih hampir imbang nih, 3 sama 2. Yang 3 berpengaruh, yang 2 tidak. Nah, ini menarik gitu. Gitu. Nah, itu bisa ketahuan kan kalau Anda baca-baca jurnal tuh. Kira-kira itu untuk studi empiris. Ya, kita lanjut ya. Meskipun ada beberapa tentunya terkait sama hipotesis konseptual gitu ya. Ya, tapi kita akan lanjutkan langsung ke bab 3. Di bab 3 ada part yang saya ingin memberikan penekanan terkait dengan
populasi sampel, ya. Ini yang relevan, yang konsisten, dan faktual. Relevan gimana? Ya relevan sesuai dengan topik Anda. Relevan gimana? Konsisten gimana? Sesuai dengan batasan masalah Anda yang tadi. Lingkupnya pas apa tidak? Objekmu pas apa tidak? Dan faktual. Ya. Kalau memang ternyata ada data konsumen, maka ya sajikan. Ukuran populasinya diketahui apa tidak, dan seterusnya. Oke, ini mulai dari satu persatu poin yang perlu dicermati. Populasi sampel mesti relevan dengan topik dan lingkupnya. Saya sudah sampaikan sebelumnya. Oke, populasi itu ukurannya kan bisa diketahui pasti, ada yang tidak diketahui pasti, gitu. Nah ini jangan dicampur aduk ya, jangan dicampur aduk. Kalau memang diketahui pasti, maka penentuan sampelnya, ya ukuran sampelnya itu berdasarkan apa. Kalau kemudian tidak diketahui pasti, maka pendekatannya berbeda lagi. Ini teorinya ada macam-macam, ya rumus penghitungan jika populasinya itu diketahui angkanya pasti, ya maka itu dihitung melalui pendekatan rumus apa. Itu ada beberapa pilihan. Anda bisa pilih mana. Selama ada referensinya, yuk pakai deh. Gitu. Tapi yang jelas, populasi kalau Anda menyebutkan angka, populasinya sekian. Nah itu mesti faktual loh. Ada data dukungnya. Misalkan dari record penjualan, misalkan dari informasi observasi awal, ada wawancara yang Anda lakukan pada si pengelola toko, misalkan bahwa ternyata konsumennya sekian, pelanggannya sekian, gitu. Kalau kemudian Anda menelitinya adalah di misalkan terkait dengan Y-nya itu minat beli ya, belum keputusan beli, minat beli. Anda sengaja studinya adalah di akun IG toko XYZ misalkan. Maka bisa tuh followernya ada berapa. Nah, itu bisa dijadikan dasar. Follower akun IG toko XYZ itu berapa. Kan bisa ada muncul angkanya tuh. Oke. Jadi pastikan sekali lagi dasar pendekatan untuk penentuan ukuran sampel itu jelas dan tepat. Jangan sampai nyasar. Anda menghitung ukuran sampel itu misalkan populasinya tidak diketahui pasti, tapi Anda ya pakai dasar perhitungan pada teori populasi yang diketahui pasti. Jangan sampai bolak-balik ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Oke. Saya rasa itu terkait dengan populasi sama sampel. Oh ya, melanjutkan. Teknik sampling ya, teknik sampling. Ya, teknik sampling ini juga penting sekali, relevan, konsisten, dan faktual. Sekali lagi sesuai dengan topik, ya pengkhususan penelitian Anda, pembatasannya mau di mana, gitu kan? Ya. Dan tentunya ada beberapa gizi di sini yang ingin saya sampaikan. Ya, yang pertama sudah saya bahas. Poin yang kedua adalah perhatikan batasan masalah, sudah saya bahas. Dan ini, ya, potensi kekhasan penelitian Anda, ya perlu memperhatikan itu. Ya, ya memang ada pertimbangan juga di aspek kemudahan sama timeline. Kenapa? Ada kalanya teknik sampling tertentu dengan idealisme tertentu, maka itu bisa secara faktual pada saat pelaksanaannya bisa jadi lebih panjang, bisa jadi perlu waktu lebih lama, gitu. Bisa jadi kemudian ya ini timeline-nya itu, timeline-nya tidak seperti yang Anda rencanakan. Nah ini adalah hak peneliti juga ya mempertimbangkan dari aspek kemudahan sama timeline. Ingat bahwa ini adalah penelitian yang terkait dengan syarat kelulusan Anda. Ya kalau ini teman-teman yang sedang berjuang skripsi ini ya kan. Nah, Anda mesti mempertimbangkan kalau bisa. Jadi kadang-kadang muncul muncul celetukan gini, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai tepat pada waktunya. Ya lebih cepat lebih baik, tapi yang jelas yang layak ya, gitu. Jadi idealisme boleh Anda perjuangkan, tapi perhatikan juga terkait sama timeline. Ya, saya tidak
tidak mengajari Anda untuk kemudian mendowngrade idealisme, tapi yang lebih realistis, itu. Dan Anda sendiri yang paling bisa memahami kira-kira untuk, menjangkau idealismemu itu kira-kira, eee, perlu waktu berapa lama, cukup memberatkan apa tidak, itu perlu kepekaan dari Anda sendiri. Secara terbuka melihat kesiapan diri Anda sendiri, itu. Oke, di bab 3 part yang penting selain populasi, sampel, sampling ya, teknik sampling yang digunakan, ini part yang penting BGTS banget. Apa? Indikator dan item. Biasanya terjadi dalam tabel DOV biasanya. Ya. Jadi itu menjelaskan variabel, indikator sama item. Ya, kata kuncinya sama, keyword dipastikan itu relevan, konsisten dan faktual. Oke, mengingatkan kembali bahwa kalau Anda menentukan indikator dari sebuah variabel yang mau Anda teliti, yang mau Anda buat instrumennya, Anda tanyakan ke konsumen, pastikan bahwa ada teori yang mendasari dan hendaknya itu tersebutkan secara eksplisit, ya, eksplisit. Ya, saya juga menyarankan sekali bahwa pada saat Anda, mau menjabarkan indikator menjadi item, itu ambillah dari kata kunci. Kata kunci yang biasanya muncul dari deskripsi indikator tersebut. Ya, next time saya akan tampilkan dengan contoh ya, ya. Jadi bagaimana menggambarkan itu kalau memunculkan dari contoh, dan kemudian di-highlight itu akan lebih mudah gitu ya. Tapi yang jelas di saat ini saya narasikan pada Anda ya, carilah teori indikator variabel yang di situ jangan singkat penjelasannya. Penjelasan di masing-masing indikator cari yang di situ adalah menjelaskan cukup Cuk panjang banget juga nggak perlu juga, tapi intinya pada saat deskripsikan, Anda bisa menemukan kata-kata kunci, keyword-keyword apa sih di indikator itu. Nah, itu yang nanti bisa Anda gunakan sebagai, apa ini, untuk menentukan item, gitu. Sekali lagi, upayakan cari teori indikator yang bisa membantu Anda untuk menemukan item. Penjabaran dari indikator tidak lain adalah detailnya di item. Dan sangat saya sarankan, ini sebenarnya bukan satu hal yang wajib Anda, tapi saya sangat menyarankan, insya Allah ke depannya akan untuk mempermudah juga ya. Sedapat mungkin, minimal ya, minimal, ya. Jadi upayakan, setiap indikator itu diukur melalui parameter lebih dari satu parameter, satu item, lebih dari satu, minimal 2 kalau lebih dari satu kan, gitu. Ini untuk mengantisipasi sehingga, saya tidak, mendoakan bahwa kemudian menjadi tidak valid gitu ya item-item yang Anda sudah tetapkan ya, sesuai sama teori yang Anda pakai. Tapi, kalau saja terjadi, sesuatu yang kemudian, eee, dari uji instrumen Anda, itu ternyata hasilnya misalkan saja di contoh indikator yang pertama, di situ ada 2 item gitu ya, ada dua item. Nah, 2 item itu misalkan salah satunya tidak valid. Ya, ini kan ada opsinya ada 2 biasanya. Apakah Anda tidak melibatkan yang ini dalam proses selanjutnya, analisis selanjutnya, atau Anda mau merevisi pertanyaan, mengganti item ini kemudian melakukan lagi dari awal. Nah, ini kalau cuma satu maka akan hilang sudah. Ya, akan lebih misalkan ada 3, satu itemnya 3, satu tidak valid, Anda masih bisa pakai 2, masih tetap bisa jalan, pakai yang ada. Itu salah satu tips sebenarnya, ya saran untuk mempermudah. Oke, berikutnya ya terkait dengan, melengkapkan sebagai penutup ya, instrumen penelitian
ya. Jadi kalau penelitian survei Anda pakai DOV tadi, ada variabel, indikator, item, maka tentunya Anda tidak lain perlu menyiapkan instrumen penelitian adalah kuesioner. Ya. Ya ini sekali lagi berkaitan langsung sama penetapan indikator sama item. Jadi pertanyaan kuesioner tidak lain itu adalah Anda nyuplik, geret istilahnya ya, dari item itu jadi pertanyaan apa, item itu jadi pertanyaan apa. Ya pastikan redaksinya juga yang relevan, ya. Sehingga orang nggak punya ini, yang jelas, yang relevan, yang kemudian mudah untuk dipahami sama responden Anda, sehingga tidak membias. Kira-kira nanti yang dia pahami, yang dia persepsikan pada saat menjawab kuesioner Anda itu tidak berpotensi bias. Nah, itu. Kemudian tentunya sebelum dilakukan analisis dan lain-lain. Bahkan di sini saya menyarankan setelah kalau Anda sudah mengembangkan instrumen penelitian, lakukan uji instrumen dulu dan saya sarankan di sampel kecil dulu. Kalau kemudian di sampel kecil sudah oke, uji instrumennya, uji validitas, uji reliabilitas sudah oke, Anda tinggal lanjutkan sampel besar. Misalkan saya di sampel besar Anda perlu itu 100 responden, maka Anda bisa untuk sampel kecilnya, uji instrumen itu bisa Anda lakukan di uji sampel kecil 25 sampai 30 responden, Anda stop dulu, Anda uji dulu. Begitu ini hasilnya, oh valid semua dan reliable semua, maka Anda tinggal melanjutkan, menambahkan. Kalau misalkan tadi sampel kecilnya 25 misalkan, maka Anda melanjutkan 75. Jadi nanti sudah jadi 100, kepakai semua itu data, ya. Kira-kira itu, ya. Dan, seperti tadi saya sampaikan, jika perlu maka lakukan penyesuaian pada instrumen atau kuesioner Anda berdasarkan hasil instrumen, jika perlu. Tadi contoh misalkan ya, opsinya sekali lagi Anda bisa tidak melibatkan, item, misalkan tadi contoh 3 ya, yang di sini valid, valid, dan ini tidak valid, maka Anda bisa mengabaikan ini. Penyelesaiannya bisa begitu, tidak Anda lanjutkan di proses berikutnya ini, tidak Anda libatkan di analisis, olah data dan analisis berikutnya, yang pakai yang dua ini. Atau Anda mau idealis Anda revise, Anda ganti pertanyaan. Cuman tentunya kalau sampai opsi yang Anda membuat pertanyaan baru, dengan menentukan item yang baru atau memoles pertanyaan Anda, maka Anda melakukan uji instrumen lagi, yang artinya melakukan dari awal lagi. Ya, kira-kira begitu. Nah, itu eh, sekilas yang ternyata cukup panjang juga ya video ini ya. Saya baru menyadari sambil melirik waktu ternyata panjang juga ya. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan referensi, ya, tambahan penjelasan yang bisa mengkayakan pemahaman Anda, bisa mempermudah Anda untuk mengerjakan sebuah dokumen proposal skripsi. Ya, mudah-mudahan bagi teman-teman yang saat ini sedang menyiapkan proposal skripsi, Anda semakin dimudahkan, semakin dilancarkan. Ya, jika video ini bermanfaat, pastikan bahwa Anda likes, Anda subscribe, bisa share ke teman-teman yang menurut Anda juga sekiranya juga membutuhkan informasi ini sehingga bisa meluaskan manfaat dari video ini. Ya, tentunya ada part-part yang saya juga belum sampaikan di sini. Kalau kemudian ada tanggapan, feedback dari Anda, pertanyaan, komentar, saya tunggu ya di kolom komentar. Sekali lagi, eh, dukung channel ini untuk bisa lebih berkembang, ya pastikan Anda sudah like untuk menunjukkan sebagai feedback dari kami juga bahwa memang materi seperti ini yang memang Anda butuhkan, materi seperti ini yang bermanfaat bagi Anda, insya Allah akan
membantu kami juga untuk kemudian bisa terus meningkatkan kualitas materi yang ada di channel Koridor Sebelah. Terima kasih telah menyimak video ini. Sekali lagi, mudah-mudahan lancar untuk proposal skripsi dan proses berikutnya. Ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.